Universitas Primagraha Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati, NIM 210597, kelas RA6, Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen pemasaran yang dimana telah dibahas di perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Manajemen pemasaran adalah sebuah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang telah didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang sangat diperlukan dalam semua kegiatan lini bisnis ataupun kegiatan bisnis. Manajemen pemasaran juga merupakan faktor terpenting untuk kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Manajemen menjadi faktor terpenting karena di mana pemasaran sering disebut sebagai garda terdepan perusahaan. Tidak jarang perusahaan tersebut menjadikan pemasaran sebagai jantungnya perusahaan, di mana baik dan buruknya kelangsungan hidup perusahaan tersebut tergantung bagaimana cara memasarkan bisnis yang dijalankan. Di manajemen pemasaran juga terdapat ada beberapa poin-poin yang harus dibahas. Berikut penjelasannya. Beberapa ahli berpendapat mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama itu menurut Sofyan Aswari pada tahun 2013, beliau menjelaskan manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran-sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian menurut Philip pada tahun 2005 menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Selanjutnya yaitu terkait fungsi manajemen pemasaran, diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Kemudian ada tujuan manajemen pemasaran, di mana tujuan manajemen pemasaran itu sendiri yang pertama itu menciptakan permintaan, yang dimana membuat cara berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu meningkatkan keuntungan, yang dimana tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru, di mana perusahaan
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, maka menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen ataupun kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang keempat yaitu memuaskan pelanggan, di mana menciptakan suatu produk ataupun pelanggan yang baru itu tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan barang maupun jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Selanjutnya itu mencitrakan produk yang baik di mata konsumen ataupun di mata pelanggan. Apabila tim pemasaran menyediakan barang atau jasa yang berkualitas pada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Konsep inti pemasaran terdiri ada 7 poin. Yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk, yang dimana produk ini mencakup barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga itu nilai, biaya, dan keputusan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima, hubungan dan jaringan. Yang keenam, pasar. Dan yang terakhir yaitu pemasar dan calon pembeli. Atau selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pemasaran. Terdiri dari 12 poin. Yang pertama yaitu falsafah manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran. Yang ketiga, analisis pasar. Yang keempat, pemilihan pasar target. Yang kelima, perencanaan pemasaran perusahaan. Perencanaan yang dilakukan tidak hanya mencakup strategi jangka panjang, tetapi juga perencanaan operasional dan penyusunan anggaran. Yang keenam, strategi pemasaran. Yang ketujuh, strategi produk. Yang kedelapan, strategi harga. Kesembilan, strategi penyaluran dalam pelaksanaan manajemen pemasaran. Yang ke-10, strategi promosi. Yang ke-11, organisasi pemasaran. Dan yang terakhir itu sistem informasi pemasaran dalam ruang lingkup pemasaran. Selanjutnya yaitu materi terkait proses pemasaran dan strategi pemasaran, di mana menurut ahli Philip Kotler, beliau berpendapat pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Selanjutnya yaitu konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran, terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran sosial, yang keenam konsep pemasaran global. Selanjutnya yaitu terkait pentingnya proses pemasaran, yang dimana bisnis menerapkan proses pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membutuhkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Yang pertama itu fungsi pertukaran, yang kedua fungsi distribusi fisik, yang ketiga fungsi perantara. Selanjutnya yaitu tahap dan tujuan proses pemasaran. Tahapan proses pemasaran yang pertama itu memperjelas visi, misi, dan tujuan perusahaan.
Yang kedua, kembangkan strategi penentuan posisi. Yang ketiga, buat rencana pemasaran. Yang keempat, tentukan strategi pemasaran yang optimal. Yang kelima, menerapkan rencana pemasaran. Yang keenam, evaluasi hasil, sesuaikan kembali seperlunya. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pemasaran. Adapun tujuan perencanaan pemasaran terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu memperkaya knowledge seputar bisnis. Yang kedua, menganalisis kompetitor. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan brand awareness. Dan yang kelima, meningkatkan penjualan secara signifikan. Selanjutnya yaitu definisi perencanaan strategi, yang dimana perencanaan strategi adalah organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat operasi, memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama, menetapkan kesepakatan seputar hasil ataupun tujuan, dan menilai serta menyesuaikan arah organisasi dalam respon terhadap lingkungan yang berubah. Selanjutnya yaitu terkait proses perencanaan strategi, yang dimana proses perencanaan strategi ini membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang dari pihak manajemen tingkat atas pada perusahaan. Adapun proses perencanaan strategi terdiri dari 8 poin. Yang pertama itu analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Yang kedua itu analisis SWOT pemasaran perusahaan. Yang ketiga, penentuan tujuan objek pemasaran. Yang keempat, penetapan strategi pemasaran. Yang kelima, penetapan target perusahaan. Yang keenam, penyusunan rencana pemasaran. Yang ketujuh, penyusunan program pemasaran. Dan yang terakhir yaitu penyusunan anggaran pemasaran. Selanjutnya itu manfaat strategi perencanaan, yang dimana ada 5 poin. Yang pertama itu mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir ke depan secara sistematis. Dan yang kedua itu mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu koordinasi yang lebih baik atas segala kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat yaitu standar kinerja yang lebih jelas untuk kontrol. Yang terakhir itu membantu perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan yang sering terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu terkait sistem informasi dan riset pemasaran, yang dimana sistem informasi pemasaran merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling berkaitan dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan penyempurnaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Selanjutnya yaitu riset pemasaran, yaitu riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai suatu proses. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi terdiri ada 3 poin. Yang pertama itu mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Dengan melihat data-data pemasaran, perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai oleh pelanggan. Yang kedua yaitu mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif.
Sistem ini akan menghasilkan sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pesaing-pesaing yang akan mengancam perusahaan. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait para pesaing. Selanjutnya yaitu manfaat riset pemasaran, di mana yang pertama itu memahami pasar, yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga identifikasi peluang, yang keempat meminimalkan resiko, dan yang kelima itu meningkatkan pemasaran, yang keenam persaingan yang lebih kuat, yang ketujuh peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu pengukuran kinerja. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi pemasaran adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan bisnis. Beberapa tujuan utama dalam riset informasi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu memahami pasar, kedua meningkatkan pengambilan keputusan, yang ketiga mengidentifikasi peluang, yang keempat memahami pelanggan, yang kelima mengevaluasi kepuasan pelanggan, yang keenam mengukur kinerja pemasaran, yang ketujuh mengukur kinerja pesaing, yang kedelapan meminimalkan risiko, yang kesembilan yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, dan yang terakhir itu menilai kelayakan produk. Selanjutnya itu tujuan riset pemasaran, yang dimana tujuan dari riset pemasaran ini meliputi evaluasi, yang dimana evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua itu understanding, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Yang ketiga yaitu predicting, yaitu bertujuan untuk memprediksi pasar, dan yang keempat itu controlling, bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang telah berjalan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defects. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi pemasaran, yang dimana ruang lingkup sistem informasi pemasaran atau marketing information system mencakup berbagai komponen dan fungsi yang mendukung pengambilan keputusan dan distribusi informasi yang relevan untuk membantu organisasi dalam strategi pemasaran dan pengelolaan pelanggan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup riset operasi, yang dimana ruang lingkup riset operasi pemasaran ini mencakup berbagai aspek yang digunakan untuk memahami pasar, konsumen, dan produk. Selanjutnya yaitu materi terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik. Selanjutnya yaitu targeting, di mana targeting ini merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang dilayani. Selanjutnya yaitu positioning, merupakan aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen serta memberikan informasi mengenai keunggulan produk dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Selanjutnya itu alasan perusahaan menerapkan STP, yang dimana alasan suatu perusahaan menggunakan segmentasi yaitu agar penyusunan segmentasi pasar yang baik dapat membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan yang menjadi tujuan perusahaan. Sedangkan dengan melakukan targeting, perusahaan dapat menentukan dan membagi pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Dengan melakukan positioning, perusahaan dapat melakukan penguatan merek agar selalu diingat
kuat oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat utama perusahaan menggunakan STP. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Yang kedua dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif. Yang ketiga itu dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu langkah dalam positioning. Yang pertama itu kajian terhadap konsumen. Yang kedua kajian terhadap kapabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu kajian terhadap pesaing. Yang keempat yaitu kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu materi terkait bauran pemasaran. Pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Selain itu, bauran pemasaran atau marketing mix juga memiliki pengertian sebagai kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasaran. Selanjutnya itu strategi bauran pemasaran. Pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran pemasaran, yaitu product, price, place, dan promotion. Selanjutnya itu pentingnya marketing dalam pengembangan strategi. Marketing memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai, dan menciptakan nilai yang membedakan dari pesaing. Peran marketing dalam mengembangkan strategi: penelitian pasar, segmentasi dan targeting, pengembangan produksi atau layanan, branding, promosi dan komunikasi, distribusi, harga, pemasaran digital, analisis kinerja dan pelanggan, serta retensi. Jadi manajemen pemasaran itu menyangkut sebuah produk, yaitu barang dan jasa, agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Manajemen pemasaran juga mempunyai tujuan agar perusahaan dapat mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara memenuhi ataupun melayani konsumen dengan cara menyediakan produk, barang maupun jasa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.